Terima kasih pimpinan Bu Anggia, Pak Nurdin, Prof Nurdin, dan Prof Andre. Ya. Dan juga di Rut Semen Indonesia dan jajarannya yang cukup banyak hadir di sini. Saya mau address beberapa hal. Yang pertama tentu keuangan. Harus diakui memang lagi buruk, Pak. Ya. Dari pendapatan kita lihat turunnya juga cukup banyak kalau kita bandingkan tahun lalu ke tahun ini. Sampai September itu sudah turun 1,3 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari profit apalagi turun 977 miliar rupiah dari tahun lalu. Artinya ada sesuatu, Pak. Dan kemudian kita kaitkan dengan market share yang sudah disebutkan dari pembicara sebelumnya juga mengalami penurunan. Jadi keuangannya turun, marketnya juga turun. Dari tahun 2019 53% lebih, sekarang tinggal 49%. Kurang lebih lah 49. Artinya dari finansialnya turun, dari market matrix performance juga turun. Ini membuktikan bahwa direksi tidak bekerja secara maksimal. Walaupun dikatakan bahwa market turun, ya, tapi pertumbuhan pasarnya saya lihat masih ada. Ya. Market share pesaing malah naik. Nah ini kan ada yang salah Pak Dirut. Yang salah ini harus dideteksi. Apakah sudah dideteksi? Dan sudah tahu apa permasalahannya? Maka kita harapkan semen Indonesia bekerja maksimal. Walaupun kapasitas itu melebihi demand, tetapi kalau kita ukur dengan pesaing, mereka lebih baik. ROA-nya lebih baik, semua lebih baik begitu. Ini kan catatan. Ini kan direksinya orang hebat semua. Apa yang salah di sini? Apa yang salah di sini? Slogannya sih bagus. Go beyond next. Apa itu? Melampaui jangkauan. Apa yang dilampaui? Apa yang dilampaui? Nah, ini harus jadi catatan khusus bagi semen Indonesia hari ini. Karena kita mau semen Indonesia kebanggaan juga, bukan kebanggaan masyarakat Gresik aja. Kebanggaan masyarakat Jakarta juga. Ya, cocok kan? Cocok. Ya. Saya tuh selalu memakai, iya betul. Saya kalau bangun rumah selalu pakai semen-semen dari Indonesia. Semen Indonesia. Ya kan? Setia juga kita ini. Kalau dikasih semen merek lain nggak mau saya. Gitu. Luar biasa. Ya, merah putih jelas. Makanya ada solusi, Bapak harus menjalankan strategi pertumbuhan kan, Pak Dirut. Strategi pertumbuhannya saya lihat sudah semen hijau, apalagi interlock brick, ya kan? Tapi ini kan kami Komisi 6 belum pernah dipresentasikan analisis yang lengkap. Mana ini consumer analisisnya, market analisisnya, visibility study-nya? Tidak ada, Bapak cuma tampilin video aja. Waktu kunjungan juga lihat video. Kami nggak bisa ngamati. Ini sustainable atau tidak, Pak Dirut? Saya cek-cek belum itu sampai sekarang. Kita juga nggak tahu kinerja sebetulnya seperti apa, walaupun masih baru. Tapi kalau dari analisisnya kami bisa pelajari, tentu akan lebih baik bagi kami. Mana SWOT-nya? Mana TOWS-nya?
Ini nggak ada sama sekali di kami, sehingga kami nggak bisa nilai gitu. Ya. Kalau ditanya kan bagus, bagus, bagus. Tapi bagus, dasar menyebut bagus itu dari mana? Itu yang kami pingin tahu. Itu strategi pertumbuhan yang Pak Dirut jalankan tadi, product development. Kalau ngikutin teorinya Igor Ansov kan ada beberapa itu. Tahun 1957, Pak Igor Ansov itu yang dari Rusia itu sudah menyebutkan matriks Ansov strategy, growth strategy, product development. Tapi ada dua lainnya yang Bapak juga harus jalankan. Mana market penetration strategy Bapak? Mana? Mana market development strategy Bapak? Bapak paparkan di sini. Saya nggak melihat ada sesuatu yang go beyond next dari strategi Bapak. Melampaui jangkauan mana? Nggak ada. Apa terobosan marketing strategi Bapak yang luar biasa? Yang breakthrough, yang bisa kami dapatkan? Tidak ada. Sehingga akhirnya market share turun. Kalah sama Indosemen. Pertumbuhannya. Market share menang. Tapi pertumbuhannya, dia bertumbuh lebih baik. Kan ini cuma dua pemain menguasai 80% kan? Sekarang, betul nggak Pak Dirut? 79% dikuasai oleh Indosemen dan Semen Indonesia. Duopoli ini. Masuk pasar yang duopoli aja susah amat sih. Ini yang saya minta, Pak. Terobosannya mana? Strateginya yang go beyond next-nya di mana ini? Melampaui jangkauannya di mana ini? Nah, ini saya harapkan betul-betul diperhatikan, Pak. Terobosannya. Ini kan ahli pemasaran nih, Pak Dirut nih. Dulu belajar sama Hermawan Kertajaya kan? Betul. Coba buat yang bagus, Pak Dirut. Marketing directornya mana? Nah, Pak. Coba buat yang bagus. Kalau nggak ngerti, tanya saya. Saya udah ngarang 7 buku marketing, Pak. Referensi anak-anak sarjana, Pak. S1, S2. Diskusi sama saya, sama Andre juga. Sama Prof. Nurdin juga. Mubanggia juga. Ini jago-jago, Pak, semua, Pak. Ya. Marketing strateginya mana? Terobosannya. Penetrationnya mana? Yang breakthrough itu mana? Gitu. Nah, ini yang kita harapkan ke depan sehingga ini bisa berkembang. Itu yang pertama. Dari sisi itu. Jadi saya minta nih Pak Dirut, analisis terhadap produk development Bapak di mana ini? Kasih ke saya nih. Terutama di sisi marketingnya bagaimana? Yang kedua, ini yang internasional ini mohon dipresentasikan kepada kita. Progresnya bagaimana yang di Thailand ini? Yang di Vietnam. Yang internasionalnya bagaimana? Itu juga bagian dari market development. Ada yang salah nggak di situ? Yang ketiga adalah, kalau saya lihat data Pak Dirut, ini masih ada data impor. Ini impornya juga masih cukup tinggi, bahkan cenderung naik ini. Kalau nggak salah ya, coba dilihat. Impor semen 2019 sampai 2023. 2023 itu 2024 saya belum dapat data. Nah, ini tolong dijelaskan. Ini datanya dari BPS ini. Dari BPS, juta US dollar dari 2023 ada 3.967 juta US dollar. Ribu tonnya 5.800 ribu ton. Ini naik Pak, Pak Dirut. Dari 2019 cuma 2 ribuan. Nah, saya mohon penjelasan kenapa bisa ada import BPS ini. Padahal over capacity katanya.
Ini mohon kasih tahu ke kami, apakah BPS salah ini? BPS sekarang lagi menyiapkan data tunggal loh, Pak. Semua data nanti pakai data BPS. Ada illegal impor nggak? Kalau illegal impor kan tidak tercatat di sini juga, BPS. Ya, nah itu. Coba nanti dicek. Ya, mungkin dari Bapak mengatakan tidak ada impor, tetapi saya lihat bahwa ini masih ada impor. Yang ketiga, Pak Dirut, ini soal APBN. Sekarang kan sudah infrastruktur itu anggarannya udah turun 5,3% 2025. Pak Prabowo itu sekarang pembangunannya lebih ke SDM dan makan bergizi. Kemudian kita kaitkan lagi dengan House Price Index, itu turun terus sekarang, Pak. Ini kan situasi globalnya udah begitu. Apa yang harus Bapak perhatikan? Karena perkembangan situasi di 2025 yang sudah agak berubah, Pak Dirut. Ini menjadi catatan juga. Ini menjadi catatan. Jadi saya pikir 3 poin itu mohon nanti dijawab supaya nanti kita mendapatkan penjelasan. Ya, saya pikir cukup pimpinan. Terima kasih.